Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar remaja desa? Sudah lama kita tidak bertemu, mudah-mudahan baik-baik semuanya. Nah, pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang mengenai penularan COVID-19 di desa yang kita kenal sebagai virus corona. Remaja desa tentu tahu bahwa pertama kali diumumkan oleh pemerintah pada tanggal 2 Maret 2020, COVID-19 ini sudah masuk di Indonesia, ada 2 orang. Dan dalam waktu hampir 1 bulan, jumlahnya sudah meningkat amat tajam. Tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di kota-kota besar di Indonesia, bahkan juga sampai ke Papua. Nah, memang COVID-19 ini adalah penyakit yang sangat mudah menular. Untungnya, penyakit ini 80% gejalanya ringan, bahkan ada yang tanpa gejala, dan 20% yang berat dan bahkan bisa menimbulkan kematian. Apakah COVID-19 yang ada di kota-kota besar kita itu bisa juga sampai ke desa? Bisa. COVID-19 itu menular dari orang ke orang, bisa melalui udara, bisa juga melalui kontak langsung. Melalui udara itu terjadi jika ada orang yang virusnya positif di saluran nafasnya, dia batuk, bersin, atau bicara jarak dekat dengan orang lain, maka orang lain yang tidak ada virusnya bisa tertular. Itu melalui udara. Sedangkan kontak langsung adalah melalui cairan yang melekat di benda yang sering disentuh, misalnya pegangan pintu, tombol lift, sejadah, itu juga bisa menularkan. Nah, kenapa tanggal 2 Maret 2020 baru 2 orang, sekarang sudah begitu banyak yang terinfeksi? Karena penularannya terjadi di tempat-tempat umum. Penularan bisa terjadi di transportasi umum, di bus, di kereta, bahkan di pesawat terbang juga. Bisa terjadi di pasar, bisa terjadi di sekolah, bisa terjadi di masjid, di gereja, rumah-rumah ibadah, bisa terjadi di pesta, bisa terjadi di pertunjukan musik, di pertandingan, pokoknya di semua tempat di mana banyak orang berkumpul. Nah, karena itu, untuk mencegah penularan, kita harus menjaga jangan sampai orang berkerumun. Karena kalau tidak berkerumun, setiap orang menjaga jarak, maka risiko dia untuk tertular dari orang yang positif itu menjadi kecil. Lalu kita harus sering cuci tangan pakai sabun, karena dalam sehari kita itu menyentuh berbagai barang, dan bukan tidak mungkin barang itu pernah disentuh juga oleh orang yang positif. Karena itu kita cuci tangan pakai sabun, bisa juga memakai pensuci hama yang disebut hand sanitizer. Nah, kalau kita batuk, kita harus memakai masker, meskipun kita bukan orang yang positif COVID, tetapi ada virus-virus lain atau bakteri lain yang kita jaga jangan sampai menularkan pada orang lain. Bagaimana kalau kita keluar rumah dan kita tidak tahu apakah kita akan berjumpa dengan orang yang positif atau tidak? Bolehkah kita pakai masker? Boleh saja, tetapi jangan semua orang pakai masker kalau tidak perlu, sehingga orang yang memerlukan masker menjadi tidak kebagian. Nah, keluar rumah ini harus sangat dibatasi. Pemerintah, bahkan presiden kita sudah menganjurkan kita bekerja, kita belajar, kita beribadah dari rumah. Artinya, hanya boleh keluar rumah kalau amat perlu. Siapa saja yang boleh keluar rumah? Yaitu tentu petugas kesehatan, karena dia harus menolong orang sakit, petugas layanan publik, seperti misalnya layanan restoran, layanan bank, ya,
layanan-layanan lain, pedagang-pedagang sembako, pedagang obat, petugas keamanan, toko sembako, restoran boleh buka, tapi sebaiknya dijaga pembelinya jangan berkumpul, tapi berjarak satu dengan lainnya. Dan restoran utamakan menjual makanan yang dibawa pulang. Nah, pertanyaannya adalah apakah desa kita bisa tertular? Jawabannya adalah amat bisa. Karena COVID ini tidak hanya suka tinggal di kota, tapi dia akan pergi ke mana-mana. Kalau kita tidak cegah, juga bisa ke desa kita. Lalu bagaimana mencegahnya? Hindari lalu lintas antara orang kota dan desa. Orang kota jangan pergi ke desa, orang desa jangan pergi ke kota kalau tidak amat perlu. Dan di desa jangan mengumpulkan orang banyak dengan acara-acara entah itu musik, entah pertandingan olahraga dan sebagainya. Kalau harus berkumpul, maka jaga jarak antara seseorang dengan orang lain minimal 1 meter. Dan di desa harus disediakan tempat-tempat cuci tangan yang ada sabunnya dan pakailah masker jika perlu. Lalu bagaimana dengan kegiatan warga desa? Bertani. Bertani bisa terus dijalankan, asal para petani jangan bergerombol, berkumpul, bincang-bincang, dekat-dekat, tetapi menjaga jarak. Beternak juga tetap bisa dijalankan. Kalau ada di rumah-rumah warga desa yang bikin makanan, bikin kerajinan tangan, itu bisa diteruskan. Hanya yang membuatnya diatur jaraknya jangan terlalu berdekatan. Bahkan desa sekarang ini diharapkan dapat membantu kebutuhan-kebutuhan pokok orang kota. Ini adalah kesempatan baik bagi desa untuk mewujudkan kemandirian pangan kita. Bagaimana kalau ada desa yang tidak peduli dengan COVID-19? Wah, ini akan berabe. Akan banyak warga desa yang tertular dan sakit, bahkan mungkin akan meninggal. Rumah sakit, entah itu rumah sakit kabupaten atau rumah sakit provinsi, akan penuh dengan orang yang sakit berat dan sebagian akan meninggal. Dan ini merupakan beban bagi warga desa, bagi keluarga yang seharusnya bisa kita cegah. Nah, terakhir bagaimana peranan Anda para remaja desa? Pertama, ikutilah informasi yang resmi tentang COVID-19 ini. Anda kan sudah tahu caranya, telusuri di situs-situs yang resmi. Kemudian, informasi tersebut sampaikan secara benar pada masyarakat, bisa lewat radio, bisa lewat spanduk, bisa lewat leaflet, bahkan juga bisa media sosial, WhatsApp, dan lain-lain. Remaja desa juga harus memberi contoh. Kalau bertemu, kita sekarang tidak bersalaman lagi. Kita tidak bergerombol lagi. Dan kita menghentikan kebiasaan merokok. Dan kalau terpaksa harus berkumpul, kita harus melaksanakan pengaturan jarak satu orang dengan yang lain. Nah, terakhir, sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan, kita akan menghadapi Idul Fitri, dan sudah menjadi kebiasaan bahwa kita akan mudik. Kali ini kelihatannya kita harus bersiap bahwa mungkin kita tidak akan mudik. Orang-orang desa yang bekerja di kota, yang punya keluarga di kota, harus memaklumi kalau sekiranya keluarganya tidak mudik. Namun itu bukan berarti bahwa silaturahim kita putus, silaturahim dapat diteruskan. Kita dapat bersilaturahim melalui media sosial dan dapat mengirim keperluan lebaran untuk keluarga kita ke desa. Nah, semoga remaja desa mampu bersama dengan aparat desa dan warga desa lain
menjaga desa agar terbebas dari COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.